pemerintah akan memberlakukan pelarangan ekspor biji bauksit. Beberapa tahun terakhir, pemerintah telah melarang ekspor mentah sumber daya alam Indonesia. Dalam kebijakannya, pemerintah Jokowi yang kini diteruskan Prabowo sama-sama meyakini bahwa hilirisasi merupakan kunci utama dari pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, dalam keberanian pemerintah saat ini, ada begitu banyak tekanan asing, termasuk badai besar yang dibawa oleh Uni Eropa. Seperti yang telah kita ketahui, Indonesia telah melarang kebijakan ekspor bahan mentah untuk beberapa komoditas sejak tahun 2020 yang lalu, dan semakin meningkatkan larangannya di tahun-tahun berikutnya. Hingga akhirnya sekitar 2 tahun yang lalu, konflik dagang pun terjadi. Uni Eropa yang merasa terganggu akibat kebijakan pelarangan ekspor secara resmi menggugat Indonesia melalui World Trade Organization. Meski begitu, Indonesia tidak gentar dan terus melangkah maju. Pelarangan komoditas sumber daya alam terus ditetapkan. Beberapa komoditas yang dilarang diantaranya nikel mentah, biji bauksit, timah, tembaga, batu bara, besi baja, emas, aspal, minyak bumi, dan gas bumi. Selain itu, beberapa sektor prioritas juga dilarang untuk diekspor. Beberapa di antaranya yakni sawit, kelapa, karet, biofuel, kayu log, getah pinus, udang, perikanan, rajungan, rumput laut, serta garam. Ekspor bahan mentah akan terus dikurangi. Harus diakui, kebijakan pemerintah dalam melarang hasil ekspor mentah dikarenakan Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alam dan sangat disayangkan apabila kekayaan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Misalnya, pada sektor nikel, Indonesia merupakan raja di unsur logam ini. Kekayaan nikel Indonesia telah menyumbang setidaknya 20% dari kebutuhan nikel global dan menjadi eksportir nikel terbesar kedua untuk Uni Eropa. Jadi wajar saja bila Uni Eropa menggugat Indonesia karena mengganggu keuntungan maksimal industri baja dan mobil listrik mereka. Selain nikel, Indonesia juga memiliki komoditas lain yaitu biji bauksit. Bagi kalian yang belum tahu, biji bauksit merupakan bahan baku untuk membuat plastik atau kaleng kemasan. Sebagai produsen biji bauksit terbesar ke-6 di dunia, Indonesia memiliki cadangan bauksit sebesar 1,2 miliar metrik ton atau setara dengan 4% dari cadangan bauksit global. Selain nikel dan biji bauksit, Indonesia juga masuk dalam jajaran negara sebagai penghasil tembaga terbanyak dunia. Dengan pengoperasian smelter baru di PT Freeport dan PT Aman di tahun 2025. Indonesia dapat memproduksi katoda tembaga hingga 1,5 juta ton per tahun. Dengan angka ini, Indonesia dapat menjadi raja kelima dalam permainan tembaga dunia. Tidak berhenti sampai di situ, Indonesia sebagai raksasa sumber daya alam juga merupakan penghasil emas terbesar ke-6 di dunia. Hal itu dapat dicapai karena sejak tahun 2020, Indonesia mampu memproduksi 160 metrik ton emas dengan titik produksi terbesarnya berada di Papua, NTB, Sumbawa, Sumatera Utara, dan Jawa Barat. Jadi bila ada yang bertanya, mengapa sih pemerintah segitu niatnya untuk menghentikan ekspor meski telah dikecam dan digugat oleh negara-negara Uni Eropa? Ya, jawabannya sederhana, yaitu keuntungan maksimal. Seperti yang telah aku sampaikan dan juga kita ketahui bersama, Indonesia merupakan raksasa komoditas sumber daya alam. Sebagai raksasa sumber daya alam, Indonesia mampu memproduksi beberapa komoditas mentah dalam jumlah yang sangat fantastis. Namun, bila komoditas ini langsung diekspor, keuntungan yang akan diperoleh Indonesia meskipun banyak, tapi tetap saja tidak maksimal. Maka, untuk memaksimalkan keuntungan yang akan didapatkan Indonesia melalui sumber daya alamnya, pemerintahan Jokowi hingga Prabowo saat ini sepakat untuk menghentikan ekspor mentah sumber daya alam dan mulai membangun smelter-smelter yang dapat digunakan untuk mengolah bahan mentah dan meningkatkan nilai jual komoditas. Bila mengambil contoh, kita dapat bercermin pada industri nikel. Dari tahun 2017,
Indonesia mendapatkan keuntungan yang stagnan dari hasil ekspor nikel. Namun setelah ekspor nikel mentah dilarang pada tahun 2020, nikel mentah diolah setengah jadi, baru bisa diekspor. Hasilnya pun sangat signifikan. Pada tahun 2022, keuntungan Indonesia dalam industri nikel meningkat berkali-kali lipat. Tentu saja, di tengah keuntungan Indonesia dalam menghentikan ekspor beberapa komoditas sumber daya alam, ada banyak negara yang tidak terima. Hal ini dikarenakan keuntungan yang selama ini mereka dapatkan dari hasil ekspor mentah sumber daya alam Indonesia akan sirna. Misalnya saja Uni Eropa. Pada tahun 2022 yang lalu, akibat tidak stabilnya harga minyak curah di pasar Indonesia, pemerintah resmi melarang ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil. Akibat pelarangan ini, sawit mentah yang menjadi bahan baku industri biodiesel Eropa kini pun terganggu. Selain Uni Eropa, negara seperti Pakistan juga mengalami kepanikan yang lebih besar. Kelangkaan minyak goreng dan penghentian ekspor sawit membuat Pakistan pada saat itu mengalami potensi krisis pangan. Selain pelarangan ekspor minyak sawit, seperti yang telah kita tahu, Indonesia juga melarang ekspor nikel mentah. Nikel sebagai bahan baku baterai dalam industri mobil listrik menjadi sangat penting bagi industri mobil listrik Eropa. Selain itu, larangan ini juga akan berpengaruh terhadap industri baja Eropa sebab nikel adalah nyawa dari pembuatan baja. Akibat pelarangan ini, industri mobil listrik dan baja Eropa menjadi terganggu dan secara tidak langsung mengancam stabilitas ekonomi mereka. Akibat sikap tegas pemerintah terhadap pembatasan ekspor serta dampaknya terhadap negara-negara yang dirugikan, sejumlah negosiasi melalui lembaga adidaya pun dilakukan. IMF misalnya, Dana Moneter Internasional atau IMF, mengeluarkan surat rekomendasi mengenai pelonggaran kebijakan batasan ekspor Indonesia di tahun terakhir pemerintahan Jokowi. Dari informasi yang ada, singkatnya IMF meminta agar pembatasan ekspor dilonggarkan dan dikaji kembali dengan alasan minim analisis biaya manfaat. Selain itu, IMF meminta agar pembatasan ekspor tidak berlaku ke komoditas yang lain. Meski rekomendasi IMF memiliki alasan, namun tetap saja pemerintah tak gentar dan terus sejalan dengan konstitusi. Akibat ketegasan itu, Indonesia yang digugat Uni Eropa di WTO harus menerima kekalahan terkait sengketa ekspor biji nikel. Namun dapat dipastikan Indonesia akan terus memperjuangkan haknya dengan mengajukan banding atau mencari kebijakan alternatif lain agar pembatasan ekspor dapat terus diberlakukan. Nah, setelah dari tadi kita membahas mengenai pembatasan ekspor, alasan mengapa pembatasan itu diberlakukan, dan dampaknya bagi negara-negara lain. Sekarang, yang menjadi pertanyaan, apa sih dampak baik dan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kebijakan pembatasan ini? Bila melihat sisi baiknya, pelarangan ekspor komoditas sumber daya alam yang ada, tentu saja akan memberi keuntungan jangka panjang yang sangat besar. Kebijakan hilirisasi sumber daya alam akan membuat komoditas alam Indonesia dapat memiliki nilai jual yang semakin tinggi. Dengan adanya kebijakan ini, dapat diprediksi bahwa pendapatan negara akan naik dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Di samping itu, kebijakan ini dapat menarik investasi asing yang memungkinkan Indonesia untuk membangun smelter pengolahan bahan mentah di tanah air. Akan tetapi, bila kebijakan ini sangat menguntungkan, mengapa kebijakan hilirisasi mendapat begitu banyak kritik? Nah, dari informasi yang ada, kebijakan hilirisasi dan pelarangan ekspor komoditas sumber daya alam secara bersamaan memiliki dampak yang terbilang cukup buruk bagi ekosistem perindustrian dan diplomasi Indonesia dengan negara-negara terdampak. Dengan pembatasan ekspor, negara-negara terdampak yang menjadi mitra dagang Indonesia dapat melakukan serangan balasan dengan membatasi barang ekspor untuk Indonesia. Selain itu, biaya hilirisasi yang mahal akibat pembangunan smelter yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi membuat perusahaan-perusahaan dalam negeri yang tak mampu membuat smelter dan hanya dapat memproduksi bahan mentah terpaksa harus tutup buku dan terancam tak dapat beroperasi. Maka dari itu, perlu kebijaksanaan dalam menetapkan aturan hilirisasi dan pembatasan ekspor bahan mentah. Selain itu, pemerintah juga perlu untuk memberi subsidi bagi perusahaan yang tak mampu melakukan hilirisasi
agar dapat membangun smelter sekaligus tetap beroperasi dalam mengekspor bahan mentah sesuai dengan kapasitas aman. Di tengah hiruk-pikuk terkait pelarangan ekspor komoditas mentah sumber daya alam yang dimiliki Indonesia, kita harus mengakui bahwa nyali pemerintah saat ini cukup besar. Setelah puluhan tahun Indonesia mengekspor bahan mentah sumber daya alam dan hanya mendapatkan sedikit keuntungan dari komoditas itu. Dalam beberapa tahun terakhir, akhirnya kita berani dalam mengambil langkah tegas demi memperjuangkan kesejahteraan yang selama ini diinginkan rakyat. Di samping itu, dengan posisi Indonesia yang semakin jelas dalam kancah global, Kepala Negara saat ini, Prabowo Subianto, juga menegaskan bahwa Indonesia dan negara-negara ASEAN harus bersatu demi dapat berdiri tegak di hadapan tekanan Uni Eropa dan para sekutunya.